Pemirsa, berita Kalimantan Selatan kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Polres Balangan musnahkan 35 paket sabu dan ribuan butir karis prodol. Kapolres tegaskan komitmen lindungi generasi muda. Pemerintah Kota Banjarmasin fokus tangani darurat sampah. 2 zona TPA Basiri ditutup, masuk perbaikan. Warga tukar sampah jadi sembako. Aksi ramah lingkungan ini digelar sambut Hari Lingkungan Hidup. Bertempat di lobi Mapores Balangan Selasa pagi, barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus dimusnahkan. Sebanyak 35 paket sabu dan 4.015 butir karis prodol dihancurkan dengan cara ditumbuk dan diblender. Kegiatan ini disaksikan langsung Kapolres Balangan AKBP Yulianor Abdi, Bupati Abdul Hadi, Kepala Kejari, Ketua Pengadilan Negeri, dan Kepala BNNK Balangan. Kapolres Balangan mengatakan terdapat 5 tersangka yang diamankan. Untuk kasus karis prodol, salah satunya melibatkan seorang perempuan yang ditangkap pada Mei lalu berperan sebagai pengedar. Jadi dapat saya sampaikan untuk tersangka yang kita amankan rata-rata berposisi sebagai pengedar. Motifnya jelas pasti ekonomi, karena mungkin salah satu mata pencaharian yang dianggap cepat untuk menghasilkan uang. Namun tetap itu adalah sebuah tindak kriminal yang perlu kita tindak tegas dalam hal peredaran narkoba ini. Sementara itu, Bupati Abdul Hadi berharap pemusnahan ini bukan sekadar seremoni, tapi menjadi momentum menguatkan sinergi semua pihak agar pembangunan di Balangan dapat berjalan optimal tanpa ancaman narkoba. Kami dari jajaran pemerintah daerah Kabupaten Balangan mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Polres Balangan dan Narkoba Kabupaten Balangan yang telah melakukan operasi sehingga pada hari ini kita melakukan pemusnahan barang bukti. Apresiasi ini kami ucapkan mengingat upaya pemerintah daerah Kabupaten Balangan untuk memberantas narkoba di Banua kita. Pada tahun 2024, semua pemerintah desa menganggarkan untuk penyuluhan desa bersih dari narkoba. Dan berdasarkan laporan dari BNN, sudah kurang lebih 80 desa dari 154 desa yang diberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba di Kabupaten Balangan. Namun demikian, upaya ini tentu kita semuanya memahami tentang risiko penggunaan narkoba itu. Oleh karena itu, operasi yang dilakukan oleh jajaran Polres Balangan dan Sat Narkoba Kabupaten Balangan, kemudian selama ini kita juga dibantu oleh BNN Kabupaten Balangan, mudah-mudahan peredaran narkoba di Kabupaten Balangan bisa kita minimalisir. Langkah tegas aparat dalam memerangi narkotika diharapkan terus berlanjut, karena generasi muda yang bersih adalah kunci bagi masa depan daerah yang lebih maju. Muhammad Kamil dan Lutfi Daran melaporkan dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Pemerintah Kota Banjarmasin menggelontorkan anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD Perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat. Anggaran jumbo tersebut dialokasikan khusus untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. Langkah ini merupakan respons atas berbagai temuan serta sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian PUPR terkait pengelolaan sampah di kota ini. Saat ini kan kita masih berkoordinasi, usulan yang ada ini masih ada dilakukan perbaikan-perbaikan oleh
Dinas Lingkungan Hidup, karena berdasarkan rekomendasi yang disampaikan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan PU, ada beberapa perbaikan-perbaikan. Pertama terkait dengan penutupan tumpukan sampah, yang kedua terkait dengan perbaikan tanggul, yang ketiga terkait dengan pengolahan air lindinya. Sehingga di akhir tahun ini, minimal di September sebelum akhir tahun ini sudah selesai semuanya. Sehingga rekomendasi dari Kementerian LA itu sudah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Alif Yosfahlov, menyebut dana tersebut diprioritaskan untuk program pengurangan dan pengolahan sampah, termasuk menjalankan arahan kementerian. Makasih, sesuai dengan keputusan dari Menteri PU dan kemudian ada pemenuhan sanksi di KLH, Kementerian Lingkungan Hidup, bahwa kita tuh kalau untuk KLH kan ada 22 sanksi yang harus dilakukan, sudah 19 kita laksanakan, kemudian sisa 3. Kemudian di Kementerian PU dengan hasil kita rehabilitasi, maka itu memerlukan dana yang tidak sedikit untuk melakukan rehabilitasi untuk kegiatan-kegiatan persampahan. Tak hanya itu, anggaran perubahan juga digunakan untuk memperbaiki dan menambah alat di 14 titik TPS 3R. Sebagian besar fasilitas ini mengalami kerusakan dan belum maksimal dalam memilah dan mengolah sampah. Pemerintah Kota Banjarmasin berharap dengan langkah-langkah strategis ini, persoalan darurat sampah bisa teratasi secara bertahap dan berkelanjutan. Fudail dan Lutfi Daran melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Balai Kota Banjarmasin menjadi pusat kegiatan peluncuran gerakan sedekah sampah Rabu pagi kemarin. Gerakan ini menjadi inovasi terbaru dalam pengurangan limbah rumah tangga, terutama sampah non-organik seperti plastik, kardus, dan pakaian bekas. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin hadir langsung membuka kegiatan. Ia menekankan pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat dan aparatur negara dalam menjaga lingkungan. Ya, kita lihat sekarang seakan-akan jadi balai kota ini jadi tempat menerima sampah bekas ya. Jadi memang ini adalah kegiatan dari rangkaian pemerintah Kota Banjarmasin, seluruh ASN yang ada di Kota Banjarmasin untuk melakukan sedekah sampahnya, yang mana ini nanti bisa bermanfaat dan kita olah kembali dan kita akan tukarkan ya ke bank-bank sampah nanti untuk dijadikan sembako. Nah, nanti kita akan laksanakan lagi programnya untuk pilah sampah untuk menukarkan dengan sembako, dan juga mungkin ada pakaian-pakaian bekas yang masih mereka untuk memilih nanti kan, memilih ya, artinya diberikan, dimanfaatkan, mungkin juga nanti dimanfaatkan untuk para pemilah-pemilah sampah yang ada di Kota Banjarmasin. Berbeda dari program tukar sampah konvensional, gerakan ini membawa semangat religius. Masyarakat menyumbangkan sampah layak pakai ke posko-posko yang telah disiapkan. Seluruh hasil akan diolah dan dikonversi menjadi bantuan sosial. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Alif Yosfahlov, menjelaskan bahwa program ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan dan menyasar seluruh kelurahan di Kota Banjarmasin. Dan ini akan terus bergulir. Kita laksanakan sesuai instruksi Pak Wali Kota, kita nanti akan laksanakan di tiap-tiap kelurahan untuk melakukan sedekah sampah ini. Bagaimana untuk mengurangi dan sampah-sampah kita yang dibuang ke sungai dan lain-lain. Untuk pakaian layak itu nanti dikemanakan Pak? Pakaian layak nanti kita bonus, masa bonus. Misalnya mereka harga sampahnya 10.000, kita tambah bonus untuk tukar sampah nanti berapa. Kemudian dari penimbangan itu silakan ngambil pilih baik buku-buku pelajaran yang bisa digunakan ataupun pakaian-pakaian layak pakai. Jika Anda tidak habis, kita akan sumbangkan nanti langsung ke kan banyak kawan-kawan kita pemulung dan lain-lain yang bisa memanfaatkan pakaian bekas tersebut. Gerakan ini menjadi bagian dari rangkaian panjang kampanye lingkungan yang telah dimulai sejak sebelum Idul Adha, mulai dari kurban tanpa plastik, penanaman pohon bersama wakil wali kota, dan akan berlanjut dalam aksi lanjutan pada 19 Juli mendatang. Fudail dan Lutfi Daran melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Polres Balangan musnahkan 35 paket sabu dan ribuan butir karis prodol. Kapolres tegaskan komitmen lindungi generasi muda. Pemerintah Kota Banjarmasin fokus tangani darurat sampah. 2 zona TPA Basiri ditutup, masuk perbaikan. Warga tukar sampah jadi sembako. Aksi ramah lingkungan ini digelar sambut Hari Lingkungan Hidup. Program Beasiswa Pendidikan ke Timur Tengah tahun 2025 ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah Kota Banjarmasin dalam mencetak generasi berilmu dan berakhlak mulia. Tahun ini sebanyak 14 orang akan diberangkatkan ke negara-negara Islam terkemuka seperti Yaman dan Mesir. Anggaran sebesar 1,6 miliar rupiah dari APBD 2025 pun telah digelontorkan. Jumlah penerima meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 12 orang. Untuk beasiswa yang dilaksanakan pemerintah Kota Banjarmasin dengan kerjasama dengan MUI Kota Banjarmasin, beasiswa ke Timur Tengah tahun ini kita ada menganggarkan untuk sebanyak 14 orang. Jadi 10 orang ke Yaman, Hadramaut, 4 orang ke Al-Azhar, Mesir. Ada peningkatan daripada tahun kemarin yang cuma 12 orang secara total. Jadi tahun ini ada peningkatan sebanyak 2 orang jadi 14 orang. Pendaftaran dibuka mulai 11 hingga 20 Juli 2025 dengan beberapa tahapan seleksi seperti tes tertulis, wawancara, dan verifikasi akademik. Kemampuan bahasa Arab, membaca kitab, dan hafalan Al-Quran menjadi nilai lebih. Julihair menambahkan, para penerima beasiswa diharapkan mengabdi di Banua setelah menyelesaikan studi sesuai fakta integritas yang mereka tanda tangani. Dengan program ini, pemerintah Kota Banjarmasin berharap mampu melahirkan ulama, pemimpin, dan intelektual Islam yang membangun dan membawa perubahan positif bagi Banua. Fudail dan Nurfidarlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saat ini Momentum Hari Anak Yatim 10 Muharram dimanfaatkan pemerintah Kota Banjarbaru untuk menebar kepedulian dan kebaikan. Lebih dari 400 anak yatim dari 5 kecamatan hadir menerima santunan dan bantuan perlengkapan sekolah. Wali Kota Banjarbaru Ernalisa Halabi hadir langsung dan menyampaikan pesan hangat penuh empati. Ia menekankan pentingnya perhatian bersama terhadap anak-anak yatim sebagai bentuk investasi masa depan kota. Yang jelas peringatan 10 Muharram artinya kita bukan hanya di 10 Muharram, nanti insya Allah anak yatim ini akan kita berikan sesuai dengan ketentuannya. Yang jelas bentuk kepedulian sosial kita untuk anak-anak yatim, mudah-mudahan nanti bisa kita carikan solusi untuk memberikan setiap bulannya kalau perlu nanti ya. Sementara itu, Ketua DPD LMP Kota Banjarbaru BS Sasono mengungkapkan bahwa bantuan datang dari berbagai donatur yang turut tergerak untuk berbagi. Kegiatan ini menjadi pengingat bahwa kepedulian kepada anak yatim tak hanya menjadi kewajiban sosial, tetapi juga ladang amal dan harapan bagi masa depan Banjarbaru yang lebih baik. Hafiz Ar-Rahman dan Nurfidarlan melaporkan dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan Kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah. Untuk itu, Pam Banjarmasin sebagai perusahaan pengelola air bersih di Kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih.
Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai kota 1000 sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana Kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat Kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin, resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda. Akte pendirian nomor 05 tanggal 10 Juni 2022 dan disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. PAM Banjarmasin mempunyai visi, yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas, dan unggul dalam pelayanan serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia, menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini, melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha. PAM Banjarmasin Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran, dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi, serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Polres Balangan musnahkan 35 paket sabu dan ribuan butir karis prodol. Kapolres tegaskan komitmen lindungi generasi muda. Pemerintah Kota Banjarmasin fokus tangani darurat sampah. 2 zona TPA Basiri ditutup, masuk perbaikan. Warga tukar sampah jadi sembako. Aksi ramah lingkungan ini digelar sambut Hari Lingkungan Hidup. Harga gas LPG 3 kg yang biasanya dibanderol Rp18.000 hingga Rp22.000 sesuai zona harga eceran tertinggi, kini dijual hingga lebih dari Rp60.000 per tabung oleh pengecer di wilayah Kota Baru. Seperti dikeluhkan Musli, pedagang warung makan di Pasar Kemakmuran, ia menyebut harga gas melon saat ini tak masuk akal dan memberatkan pelaku usaha kecil. Biar LPG berapa nukar sebiji? Tergantung Pak, pasaran. Oh, pasaran lah. Kalau dalam minggu ini agak mahal. Nggih. 60-an ini. Tadi sampai 65. Sampai 65 lah. Sampai 65 paling mahal. Kalau harga normal sekitar 50. Harga normal. Kalau kan kita beli di pinggiran, Om. Nggih. Kalau di pinggiran harga 50, paling murah 50, paling mahal 65.
Sampai 65 lah. Ini ya 65 kemarin 65 nih terakhir. Terakhir 65 lah. Minggu kemarin. Tahu minggu ini kan belum beli kita nih. Kelangkaan di tingkat pangkalan dan dugaan pembatasan distribusi memicu munculnya permainan harga di tingkat pengecer. Warga berharap pemerintah dan instansi terkait segera turun tangan melakukan pengawasan, penertiban, serta transparansi jalur distribusi. Selain penindakan terhadap pengecer nakal, warga juga meminta perluasan akses agar bisa membeli gas subsidi langsung dari pangkalan resmi tanpa perantara. Ardian Syah dan Lutfi Darran melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda merupakan BUMD air minum yang melayani 2 wilayah atau daerah, yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. 2 wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu daerah dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar. Akan tetapi sejak tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah yang menjadikan Kota Banjarbaru berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kota Banjarbaru. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah kurang lebih 4.688 km persegi, serta memiliki 19 kecamatan. Sedangkan Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah kurang lebih 371 km persegi dan terdiri dari 5 kecamatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda memiliki visi dan misi. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Zaldi Ariandi beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.